Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Jadi gini ceritanya. Pada zaman dahulu kala, ada seorang jenderal kerajaan Goryeo yang gak terima kerajaannya hancur. Dia pun mencuri semua harta kerajaan yang tersisa dan membawanya ke tengah lautan. Beberapa tahun kemudian, sekelompok bandit yang lagi dikejar prajurit kerajaan Joseon terdampar di tengah lautan. Mereka jadi buronan kerajaan karena si pemimpin bandit yang bernama Muchi nekat mencuri kayu pondasi istana cuman buat dijadiin sendok makan. Alasannya si Muchi kesal sama kerajaan baru penguasa semenanjung Korea ini karena nggak menjadikan rakyat sebagai pilar utama kerajaan. Dan pas mereka udah pasrah kalau harus mati di tengah laut, tiba-tiba Kapten bajak laut yang menolong kelompok bandit ini bernama Herang. Dan selama beberapa bulan ini dia membiarkan mereka ikut di kapalnya. Walaupun mereka menyebut diri sebagai bajak laut, tapi nyatanya si Herang cuma mau merompak kapal bajak laut Jepang doang. Akibatnya kapal ini jadi terlihat sebagai kapal nelayan yang isinya cuma cumi-cumi kering sama ikan asin. Saat itulah sebuah kapal bajak laut Jepang berlayar di dekat mereka, di mana membuat kru girang bukan main. Dengan gaya dagelannya, si Muchi yang menyebut dirinya sebagai pendekar terhebat di Goryeo ingin melawan bajak laut Jepang tanpa bantuan kru perompak. Mereka pun mulai menggait kapal Jepang dan emang dasarnya nggak cocok kerja di air, krunya Muchi jadi pada gagal naik ke kapal Jepang dan bikin ngakak para perompak. Yang lebih kocaknya lagi, si Muchi lupa bawa pedangnya. Dan pas mau minjem punya temennya, malah cuma dapat sarung pedangnya. Tapi walaupun begitu, selama proses interogasi, si Herang dibantu Maki yang bisa berbahasa Jepang. Tapi si Maki ini 11-12 kayak si Muchi kekonyolannya. Jadi ternyata banyak yang ngaco. Lalu tangan kanan Herang ngasih tahu kalau di kapal ini ternyata nggak ada makanan ataupun harta benda. Yang artinya sama-sama perompak kere. Saat itulah seorang bocah Jepang ngasih tahu kalau mereka lagi nyari harta karun. Dan setelah diperiksa rupanya peta tersebut merupakan peta menuju harta karun kerajaan Goryeo yang telah lama hilang di tengah laut. Terdapat petunjuk sebuah pulau dan tanduk binatang di dalam peta itu. Karena terus didesak sama krunya, Kapten Herang akhirnya setuju untuk mencari harta karun tersebut. Sesampainya di pulau, mereka kesusahan nyari tanduknya. Padahal titiknya udah tepat. Saat itulah ada seekor sapi yang berlari ke arah mereka. Muchi pun dengan girang memerintahkan para bandit untuk menangkapnya. Tapi pas mereka masuk ke dalam terowongan, ternyata sapi itu nggak sendirian. Dan yang lain ngiranya si Muchi udah mati dan berniat pergi dari sana. Tapi rupanya Muchi masih selamat dan disitulah dia tanpa sengaja menemukan tanduknya. Ngelihat Muchi naik ke permukaan bawah tanduk bikin Herang seneng banget. Dari tanduk itu terlihat ukiran aneh seperti sebuah kode tempat harta sebenarnya disembunyikan.
Sebelum melanjutkan perjalanan, Herang menyuruh para bandit untuk memilih mau tetap jadi bandit atau ikut dengannya jadi perompak. Muci yang gak suka jadi bawahannya Herang milih tetap tinggal di situ. Tapi anak buahnya malah pada milih Herang semua dan dia ditinggalin sendirian. Di tempat lain, seorang pendekar sedang bertarung dengan prajurit kerajaan. Pangeran kerajaan Joseon sangat senang akan kehebatan sependekar yang bernama Hengso itu. Apalagi Hengso tahu di mana harta kerajaan disembunyikan dan ngajakin kerjasama buat mencarinya. Malam itu para perompak mengadakan pesta di mana Herang juga masih menunggu Muci buat berubah pikiran. Tapi pas pagi harinya, tanduknya malah dicuri sama Muci. Mereka pun harus mencari ke tengah hutan dan sempat ketemu sama harimau. Herang yang terpisah dari rombongan menemukan Muci dan menghajarnya. Muci yang gak serius ngelawan Herang bilang kalau tanduknya dibawa kabur sama Maki. Awalnya mereka sepakat buat kerja sama, tapi tiba-tiba dia dibohongin sama Maki. Di tempat lain, Maki lagi nyari pembeli tanduk gading dengan memakai nama Muci. Dia juga gak sengaja ketemu sama cewek penipu yang pura-pura jadi Herang. Mereka berdua akhirnya menemukan seorang pembeli yang cocok, tapi belum sempat transaksi dilakukan malah sesampainya di kapal, Muci, Maki, dan si cewek udah diikat buat eksekusi. Awalnya Maki yang pertama mau dieksekusi, tapi Muci dengan gaya sok kerennya malah menggantikannya. Dan sambil bawa gadingnya, Muci bernegosiasi sama Herang buat mengampuni mereka bertiga. Karena Herang orangnya juga baik hati, dia pun menyetujuinya. Tapi gara-gara Muci menggoda kecantikannya Herang, dia pun 내놔. 해랑. krunya Herang mencoba memecahkan kode sandi dari gading yang ternyata pakai sandi militer kerajaan. Dan cuman perwira ke atas yang bisa membacanya. Tapi tanpa diduga si Muci bisa membacanya, di mana harta itu tersimpan di gua bawah laut yang mengalir sungai di dalamnya dan tentu aja sangat berbahaya. 휩쓸렸다 빠져나오니까 아무도 없다는 거지. 그럼 난 안 가. 포기. Kemudian sesampainya di tengah laut yang ada batu besar dan pusaran air, kelompoknya Herang harus menyelam untuk menuju ke lokasi. Masing-masing kru membawa tabung udara yang baunya sangat menyengat. 무섭나? 겁이 많으면 물에 이끌지 말아야지. 돼지 오줌보다 공기를 채우는 거지. Di bawah laut terdapat banyak ubur-ubur yang membimbing mereka menuju aliran yang sangat deras. Sayangnya mereka menemui jalan buntu di situ. Dan saat itulah Muci tahu ada ruangan tersembunyi. Tapi Muci nggak langsung ngasih tahu ke yang lain, melainkan menggoda Herang dulu, sehingga kru bajak laut jadi marah. Di dalam ruangan itu barulah mereka menemukan banyak benda perak dan bendera Jenderal Goryeo. Pas yang lain lagi pada kegirangan, Muci malah ngerasa aneh karena nggak ada emas sama sekali di situ. Padahal sebagian besar harta kerajaan adalah emas. Nggak lama terjadi gempa di situ yang disebabkan oleh ledakan dari pasukan Hengso di sisi lain goa. Saat itulah Maki menemukan peta laut yang menunjukkan Pulau Petir. Tapi nggak lama kemudian di tengah pertarungan, Herang pingsan terkena runtuhan goa, tapi untungnya krunya datang menolong.
Setelah itu Muci bertarung sendirian menahan Hesong. Saat itulah kedua pendekar saling tatap dan ternyata mereka saling kenal. Jadi dulunya Muci ini adalah seorang perwira tinggi di kerajaan Goryeo dan Hesong adalah bawahannya. Tapi karena Hesong terlalu beringas sampai ngebunuh prajuritnya sendiri yang menurutnya menghambat perang, Muci pun melabeli Hesong sebagai pengkhianat kerajaan. Dan setelah itu kedua pendekar ini menjadi musuh bebuyutan. Dalam keadaan terpojok, Muci menjatuhkan peti-peti perak dan dirinya sendiri ke laut. Hesong berusaha mengejarnya tapi gagal. Saat Muci lagi kesusahan menarik peti-petinya, Herang menolongnya membawa tali dari kapal. Setelah petinya terikat, para kru menariknya dari atas kapal. Tapi di tengah jalan, Herang kehabisan nafas sehingga Muci memberikan nafas buatan untuknya. Dan terciptalah momen romantis di dalam laut. Tapi tiba-tiba, setelah talinya putus, para kru mengira kalau mereka udah mati. Tapi nggak lama kemudian, para kru sempat-sempatnya minta Paus nyemburin petinya juga. Tapi yang disemburin malah ikan dan si Paus pergi gitu aja. Di sisi lain, Hesong menemukan peta laut yang gak kebawa sama Maki. Herang juga baru sadar kalau itu adalah sebuah peta dan berniat balik lagi ke goa. Saat itulah si penipu ngaduin Maki, tapi karena Maki terus mengelak, dia pun... Maki ngejelasin kalau petanya hilang. Tapi dia tahu di mana letak pulau petir yang sangat berbahaya karena pernah ke sana. 거기 야 생적도 그런 적이 없지. Hesong juga bersiap ke pulau petir dengan ditemani armada angkatan laut kerajaan Joseon. Malam itu, Maki terus menjelaskan bagaimana menakutkannya perairan pulau petir dan bersikeras menolak ke sana. Alhasil, Herang pun membujuknya dengan imbalan 10% dari total emas. Tapi Maki malah minta jadi kapten kapal sampai hartanya ditemukan. 별장은 Herang pun menyuruh krunya untuk memilih apakah permintaan Maki akan dikabulkan atau dibunuh aja si Maki ini. Dan ternyata mereka lebih memilih harta karun karena si Maki sekarang jadi kaptennya. 용왕님께 인사. Sementara si Herang saat ini lagi kesel bukan main, sampai ngambek nggak mau diajak ngomong sama krunya. Muci yang lagi-lagi bersikap konyol juga hampir kehilangan nyawanya. Malam itu Muci mencoba menghibur Herang sekalian PDKT karena tahu Herang juga punya perasaan sama dia. Tapi karena Herang masih sensitif, percobaan malam itu gagal total. Dan sesampainya di Laut Api terjadi perdebatan antara Herang dan Maki yang berbeda pendapat mengenai cara menghadapi badai. Gara-gara kelamaan debat, awan badai pun jadi keburu datang dan... Besarnya ombak juga bikin Maki kepental keluar kapal. Saat itulah Herang mengambil alih kendali kapal dan Muci yang selalu sok keren dan akhirnya mereka bisa keluar dari Laut Api, di mana Pulau Ular tepat berada di depannya. Sesampainya di pulau, Maki mencoba mengingat di mana letak emasnya yang ternyata di puncak gunung pulau itu. Di saat bersamaan, kapalnya Hesong juga udah sampai di sisi lain pulau petir. Rombongan perompak terus berjalan ke arah lereng gunung di mana Muci curiga karena puncak gunung selalu disambar petir. Sedangkan di belakangnya Maki lagi ngerjain para kru yang disuruh menggali di tempat yang salah. Alhasil para kru jadi marah. Karena ingin bikin kesan romantis, Muci mengajukan diri untuk memeriksa puncak gunung. Dia juga mengungkapkan perasaannya sampai bikin Herang diam terpaku. Sebelum Muci berangkat, Herang menahan tangannya. Tapi pas Muci mau menciumnya,
Di puncak gunung ternyata ada bekas desa yang di ujungnya terdapat aula penghakiman yang terus disambar petir. Nggak lama pasukan Hesong juga sampai dan mereka mencoba mencabut tombak-tombaknya. Dan setelah memeriksa secara seksama, Hesong akhirnya menemukan hartanya. Di tempat lain Maki lagi sembunyi dari kejaran kru. Di sanalah dia ketemu sama penguin yang bawa emas. Dan gak lama yang lain juga datang melihat penguin itu. Tapi pas mereka lagi mencari dari mana asal penguinnya, tiba-tiba 봐봐. kejadian itu terlihat sampai di puncak gunung di mana persembunyian Muji akhirnya ketahuan. Dia bertarung melawan prajuritnya Hesong, sementara Hesong lagi dibuat kaget karena di dalam peti cuma ada topeng gak ada emas sama sekali. Saat itulah Muji secepat kilat mencuri topengnya. Tapi saat dia mau kabur, teman-temannya malah datang ke situ. Muji menghentikan pertarungan dan menantang Hesong Baewan untuk menyelesaikan masalah ini. Di tengah pertarungan, topengnya malah jatuh entah kemana. Di sisi lain terjadi letusan gunung vulkanik di bawah laut. Hal itu dilihat sama Maki yang lagi nyari emas bareng penguin, tapi dia malah diseret ke dalam laut. Pas muncul ke permukaan, tiba-tiba dia kejatuhan topengnya. Di mana topeng itu sama dengan pintu masuk di depannya. Dan ternyata di dalamnya dengan konyolnya Maki mencoba berbicara sama para penguin, tapi dia malah sementara Herang baru aja nyelamatin pasukannya. Pas pertarungan di atas kapal lagi panas-panasnya, tiba-tiba Herang sangat bingung melihat kondisi kapal yang rusak berat. Saat itulah Maki datang menjemputnya pakai kapalnya jenderal. Di sisi lain, pertarungan sengit Muji dan Hesong harus terganggu sama datangnya badai petir. Saat itulah mereka pada terpukau sama gemerlapnya kapal jenderal yang dipenuhi sama emas. Para kru bajak laut juga sangat gembira udah menemukan hartanya. Sedangkan Herang sedang menahan para prajurit. Tapi setelah itu, permukaan laut menjadi retak dan disusul letusan dahsyat yang sampai menimbulkan tsunami. Kapal jenderal juga berada di situasi krisis karena tepat di tengah-tengah letusan. Para bajak laut pun begitu bahagia karena mereka berhasil selamat. Muji yang melihatnya dari puncak gunung juga ikutan lega dan melanjutkan lagi pertarungannya. Tiba-tiba petir kembali bergelegar dan teman Muji melemparkan pedangnya. Saat itulah Muji menebas Hesong dan singkat cerita, setelah itu mereka semua turun ke pantai dan disambut gembira oleh para kru kapal. Sekembalinya ke kapal, Herang nanyain rencana Muji selanjutnya. Apakah akan tetap ikut dia atau kembali ke daratan? Muji pun memberikan jawaban di depan para kru bajak laut bahwa dia akan selalu bersama Herang. Dan film pun selesai. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan, ora? Bro Bre, itu tombol merah udah jadi abu-abu belum? Sampai ketemu di video selanjutnya ya, Bro Bre.